Kenapa ketika PKB baru pelan-pelan mengusulkan, meskipun levelnya Jakarta ya, mengeluarkan nama Anies Baswedan, PKS dari DPP langsung duet Anies Sohibul Iman. Kenapa itu, Mas? Jadi kan prosesnya sebenarnya sudah lama juga ya. Kita mendapatkan usulan dari PKS Jakarta tuh bulan Mei. Kita sudah rapat berkali-kali di DPP ya tentang bagaimana Jakarta. Saya sebagai juru bicara itu selama 3 minggu itu ditanya terus sama wartawan. PKS apakah ke Anies atau mau usung sendiri? PKS sudah begitu terus segala macam. Akhirnya Kamis 20 Juni kemarin DPP memutuskan, oke, kita dukung Anies tapi wakilnya tentu dari kader. Wajar lah kalau pemenang pilek di Jakarta kemudian harus ada calonnya. Makanya kemarin Pak Saihu semacam soft launching lah di acara sekolah kepemimpinan partai, ya, mengumumkan bahwasanya PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman. Jadi itu sebenarnya prosesnya. Jadi bukan buru-buru atau bukan ujuk-ujuk, tetapi sudah melalui proses pembahasan yang cukup lama, sebulan kurang lebih. Nah, begitu Bang. Tapi begini Mas, kalau saya lihat kronologisnya begitu ya, lebih detailnya, bahkan ini juga ada di website resminya pks.id nih. Saya sampai survei sampai sejauh itu nih Mas Mabruri. 20 sudah ditetapkan Anies Sohibul Iman, begitu ya. Kenapa tanggal 23 Anda mengatakan cagup yang diusung PKS adalah Sohibul Iman? Jadi begini Pak, saya ini sebagai ketua bidang humas di DPP dan sebagai koordinator juru bicara ya. Kalau tiba-tiba nanti langsung deklarasi itu permainan media kurang seru ya. Makanya saya kemudian inisiatif bikin rilis saja. Ya, ini sebenarnya pertanyaan media juga ya. Kenapa partai besar selalu mencalonkan calon gubernur dari partai lain atau dari non partai? Ya, makanya saya tantang. PKS akan mengusulkan Sohibul Iman, maka terjadilah kegoncangan politik di Jakarta selama hampir 2 hari. Gitu. Sebenarnya saya sudah mengetahui hasil dari keputusan pimpinan, tetapi kita semacam kalau kata orang Jakarta nih cek ombak aja ya bagaimana reaksi. Dan ternyata reaksinya luar biasa. Oke. Dari netizen, dari para pengamat, ya kemudian dari partai-partai yang lain. Nah dari situ nanti kita melihat bagaimana kita akan mengambil sikap. Begitu Bang Ren. Berarti tanggal 23 itu tes ombak aja, tes the water aja, begitu ya, responsnya gimana gitu maksudnya Mas Mabruri? Kurang lebih begitulah biasa. Ya. Oke, berarti artinya pasangan Anies Sohibul Iman ini sudah harga mati buat PKS, nggak bisa dinego lagi? Di politik itu sampai proses pendaftaran di KPUD itu yang baru harga mati. Ya. Jadi kan masih ada proses sekitar 40 harian sampai tanggal 27 atau 28 atau 29 Agustus. Ya. Semua komunikasi tentu akan berlangsung di proses atau di kurun waktu itu. Artinya semua pembicaraan tentang siapa dengan siapa, ya itu nanti akan berlangsung dengan calon partai-partai yang akan menjadi koalisi di Anies Sohibul Iman. Ya, dan saya kira juga pembicaraan tentang masalah itu tentu tidak sekali temu kemudian langsung deal atau langsung cocok. Biasanya ya pengalaman kita di pilkada, di pilpres yang lalu ya itu pembicaraan bisa sampai 3-4 kali, bisa melalui yang formal, bisa melalui informal dan segala macam. Artinya semua jalur komunikasi kita akan buka ya. Dan tentu Bang Reno ya kita juga akan melihat hasil-hasil survei yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing partai atau lembaga-lembaga survei yang lain. Nah itu nanti akan kelihatan siapa sebenarnya yang paling tinggi elektabilitasnya apabila si A dengan si B atau si A dengan si C atau si A dengan si D. Gitu. Oke, berarti ya. Nah semua itulah nanti akan membuat kita bernegosiasi dengan calon koalisi partai. Oh, berarti masih ada ruang negosiasi yang terbuka ya oleh PKS ya, nggak langsung harga mati. Di politik pasti akan ada negosiasi, nggak ada kemudian harga mati. Baik.